Halo, selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi Mama Nur. Gimana kita pagi ini? Pagi ini kita ngobrol lagi yuk. Jadi kita pagi ini nih habis olahraga ya, setelah sekian lama kita nggak olahraga di luar, terus kayaknya badannya udah mulai nagih kayaknya untuk lari-lari sedikit supaya jantungnya lebih terpacu gitu. Betul. Jadi pagi ini kami memutuskan untuk olahraga di BKT ya, yang nggak jauh dari rumah. Bersyukur kita punya tempat yang lumayan enak dan lumayan sepi dan lumayan banyak spot-spot yang kita bisa menghindari orang banyak gitu. Ya sepi kalau lagi di hari kerja, tapi kalau lagi di hari Sabtu Minggu lumayan ramai juga. Jadi kami memilih nggak hari Minggu malah gitu ya. Ya tetap pakai masker. Ya kalau agak sepi baru diturunin dikit maskernya biar napasnya lebih enak. Iya. Ya olahraga menjadi bagian dari keseharian yang ingin terus dibangun. Iya. Salah satu morning routine kita ya. Karena ya badan yang sehat bisa memfasilitasi pikiran dan perasaan yang sehat. Sebenarnya di dalam rumah tuh kita kayaknya juga udah merasa kayak banyak bergerak gitu ya Mas ya. Kayaknya rasanya udah nyuci piring, masak, menjemur baju itu sudah bergerak gitu. Tapi karena di rumah nggak ada asisten kan? Ya, tapi mungkin karena ya mindful itu perlu ya, kayaknya kalau kita memang meniatkan untuk olahraga itu kan kayaknya lebih sepenuh hati gitu ya, memang fokus. Tapi kalau di rumah tuh kan pikiran kita bercabang banyak ngerjain ini gitu ya. Memang beda sama-sama gitu. bisa dapat 10.000 langkah kalau di rumah. Itu maksudnya tetap dapat 10.000 langkah tapi ya beda. Berbeda gitu. Ketika ada katakanlah 20-30 menit yang memang difokuskan untuk bergerak. Jadi pagi ini melanjutkan ngobrol seputar keluarga kita, keluarga Nandito yang memang menempuh jalur homeschooling. Salah satu yang suka ditanya itu adalah mengenai minat dan bakat anak. Iya betul. Mengenali minat dan bakat. Ya syukur saat ini Oji mau 11 tahun, Yanti 8 tahun. Dalam perjalanan kita bersama anak-anak kita jadi melihat bahwa iya ya nyata dua anak ini walaupun lahir dari orang tua yang sama ternyata mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Iya betul sekali. Dan kadang-kadang pertanyaannya suka begini, sejak umur berapa ya minat dan bakat anak itu bisa kelihatan? Ya itu paling banyak tuh orang tua kayaknya udah nggak sabar gitu. Terus apakah saya harus tes atau pakai ajak ke psikolog atau tes minat dan bakat, sidik jari, ada kuesioner segala macam. Aku tuh kadang kalau ngelihat pertanyaan-pertanyaan itu di grupnya Rumah Inspirasi yang parenting atau mungkin grup-grup, kadang-kadang grup alumni juga suka membahas hal yang sama sih. Itu membuat aku berpikir aku gitu nggak ya gitu ketika Oji dan Yanti bertumbuh segitu aku malah menangkapnya segitu khawatirnya gitu loh, anak belum mulai kelihatan minatnya, padahal mungkin masih usia 4-5 tahun main gitu ya. Mulu gitu, belajarnya gimana dan sebagainya gitu. Nah, terkait dengan minat dan bakat, sesungguhnya memang kita bersyukur sekali dikaruniai dua orang anak yang menjadi sumber pelajaran kalau menurutku gitu. Jadi mengenal, oh iya ya, memang ternyata anak itu ya mungkin karena kita di rumah itu kan punya tanaman pangan sendiri, ada sayuran, hidroponik, organik, segala macam. Itu ternyata memang ada sebuah fase di mana kita kadang nggak tahu ini tanaman apa sih gitu, benihnya ini benih apa ya gitu. Kadang-kadang kita punya benih yang nggak ada labelnya, kita tahu nih jenis sawi misalnya, tapi begitu kita tanam, dia tumbuh, ternyata ya semua jenis sawi itu ketika sampai usia, katakanlah kalau dalam tanaman itu usia 10 hari itu bentuknya masih sama semua, mau sawi samkong, pakcoy, naibai, pagoda segala macam gitu ya. Belum kelihatan. Padahal gitu. Sawi itu kan
jenisnya banyak. Banyak, betul. Nggak hanya sawi Yang sawi ada apa di pasar. yang di pasar itu kan sawi baso lah biasanya orang bilang. Pas kita mulai nanam kan kita baru tahu sawi itu ternyata nggak cuma satu jenis ya. Macam-macam. Selama ini kan taunya sawi putih, sawi hijau gitu. Tapi ternyata sawi hijau aja tuh banyak jenisnya gitu. Benar. Nah, aku ngelihat anak-anak itu pun juga demikian gitu. Dan tidak ada alat ukur atau indikator terbaik menurutku selain orang tuanya gitu. Iya. Karena dia yang bersama-sama mereka setiap harinya. Minatnya di mana sih? Gimana cara tahu minat? Salah satu tipsnya itu kan adalah memang memaparkan. Banyak memaparkan. Banyak memaparkan dengan berbagai hal yang beragam. Baru setelah itu lihat bagaimana respon anaknya. Cara ngelihatnya gimana, Mas? Cara melihat ya, maksudnya anak-anak tuh kalau kita sudah memaparkan, gimana kita ngelihat mereka punya minat di situ misalnya? Ya paling gampang memang lihat responnya. Respon itu pertama paling kelihatan tuh di mata. Berbinar-binar nggak gitu ya? Begitu, misalnya ada anak senang dengan hal-hal yang sifatnya natural. Dia kalau ngelihat pohon, ngelihat tanah, ngelihat becek, hujan, atau ngelihat hewan tuh dia bisa matanya tuh wow, amazing gitu. Yang kemudian dia langsung akan gimana caranya akan ada di sana, merasakan, megang, gitu ya, berlarian apa segala macam. Atau kemudian ada anak yang mungkin dia senang musik. Nah, udah dari situ kita bisa lihat, kita perkenalkan dengan aneka musik atau pertemukan alat musik. Itu bisa itu setiap hari dia nanti akan akan main, atau mungkin dia nyanyi, dia bersenandung segala macam. Atau katakanlah kita pergi ke museum, kebun binatang segala macam, dan kita lihat apa nih yang dia paling suka obrolin sepanjang jalan, nggak berhenti. Bahkan mungkin ya kita sebagai orang tua ya elah diomongin lagi. Tapi sebetulnya itu indikator. Itu kayak Yanti gitu ya, lagi punya minat di hamster, ya ampun. Ya, itu saat ini hamster tuh kayak pembahasan yang lihat deh mah gitu. Itu kan menarik banget buat dia gitu, dan dia kayak selalu pingin kita tuh ngelihat hamsternya, perkembangannya, hamsternya lagi lucu deh gitu. Itu kan terus gitu ya. Betul. Jadi misalnya lagi berminat di Minecraft misalnya, itu bisa jadi sesuatu yang dia bisa sampai kepikiran. Dia suka membahas itu di meja makan segala macem. Dia tiba-tiba punya ide apa gitu ya. Bisa mau bikin vlog lah, atau dia bercerita tentang materi videonya hari ini dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sedang mereka minati. Nah, minat ini adalah menjadi pintu masuk untuk belajar sesungguhnya. Kalau kita orang tua mau melihat dan peka gitu ya. Betul, apa yang sedang anak-anak itu suka gitu. Dan menurutku juga salah satu kuncinya adalah tidak sampai membanding-bandingkan dengan cerita dari keluarga lain. Karena bisa jadi keluarga lain anak-anaknya punya minat dan kesenangan yang berbeda. Terus kita ngeliat mungkin kelihatan keren gitu ya anak keluarga lain, atau dia di media sosialnya kayaknya asik banget gitu. Terus kok anak kita nggak begitu. Nah, kata kunci kok anak kita nggak begitu ini itu perlu, menurutku sebagai orang tua perlu diwaspadai. Jangan sampai kemudian kita malah nggak ngelihat nih bahwa sebenarnya anak kita punya potensi yang berbeda, yang juga nggak kalah kerennya. Nah, karena tiap anak kan unik. Betul, itu dia ya. Ini sih sebetulnya ngobrol-ngobrol ini kan menjadi sarana kita introspeksi. Iya, refleksi. Bagaimana sih kemudian kita melihat minat dan bakat Auji dan Yanti. Intinya tuh jangan sampai kita itu terintimidasi sama rumput tetangga. Kadang kan kita ngeliat rumput tetangga selalu lebih hijau gitu ya. Kayak dia lebih subur, atau kayak dia lebih cepat atau apa. Nah, itu sebaiknya memang itu perlu dilatih sih. Betul banget. Jangan sampai itu kemudian kita mindset. Jangan sampai kita nggak mau terintimidasi terus udah nggak usah bergaul, udah jangan buka medsos. Nah, padahal sebenarnya jangan menyapa tetangga, ya elah. Ya buka aja. Kalau aku sih ya nggak apa-apa gitu. Aku terinspirasi gitu ya dengan teman yang mungkin anaknya lagi berkegiatan apa gitu. Ya kita punya cara kita sendiri gitu untuk membersamai anak-anak. Betul. Nah, kalau udah punya mindset begitu sebenarnya
menjalani homeschooling akan jauh lebih santai, lebih menyenangkan gitu. Nah, sekarang kadang-kadang orang nanya, terus kalau bakat bagaimana? Yang aku pelajari memang bakat itu sesuatu yang baru terlihat ketika anak sudah mencoba dan melakukan. Dan ya tiap, katakanlah kita masing-masing punya bakatnya sendiri-sendiri kok gitu. Sebentar, minat sama bakat itu kan berbeda ya, dua hal yang berbeda gitu. Kalau minat itu kan sesuatu yang memang anak sedang suka, tapi belum tentu bakatnya, betul. Kalau bakat itu berarti sebuah hal yang dia belajar. Dia sudah belajar di situ dan dia ada karya belajar. Gitu ya, ada karya yang dihasilkan atau bukan. Begitu ngeliatnya atau kalau gimana? Aku melihatnya sih bukan begitu. Bakat itu sesuatu yang terlihat ketika seseorang atau anak itu cepat mempelajari dan cepat mencapai level baik dan terbaik di bidang itu, atau menghasilkan sesuatu akhirnya ujungnya output. Misalnya anak bakat nyanyi, begitu kita kasih nada musik itu dia langsung bisa mengikuti, itu bakat nyanyi. Tapi belum tentu dia berminat nyanyi, karena bisa jadi dia nggak suka nyanyi. Dia punya bakat tapi belum tentu minat. Betul. Gitu ya. Kan banyak kan, maksudnya kita ngelihat orang yang dia punya potensi di situ tapi dia biasa aja gitu. Benar. Jadi ya dua hal ini kalau kemudian bisa bareng, wah itu rezeki. Tapi apakah harus bareng? Nah itu tergantung bagaimana anak terekspos, bagaimana orang tua bisa mengarahkan dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang menyenangkan, penting, dan perlu. Anak tuh merasa perlu untuk melakukan itu. Iya. Nah, kadang kan orang tua merasa perlu, tapi anak tidak tahu itu penting gitu. Iya. Ya nggak, maksudnya kayak berenang gitu ya. Kita tahu itu penting dan bagus buat kesehatan anak gitu. Tapi kalau anak juga merasa ya untuk apa sih aku capek-capek latihan gitu. Tapi kalau dia bisa, anak itu paham gitu ya, dia latihan buat apa gitu. Mungkin sekarang dia masih belum terlalu paham ya buat apa maksudnya kesehatan dia atau apa gitu. Tapi ketika dia besar ya mungkin dia akan tahu memang sangat bermanfaat ya gitu. Ya dalam konteks keluarga kita kan, misalnya waktu Oji terpapar renang pertama kali misalnya, waktu itu usia berapa itu? Bahkan waktu itu 5 tahun kan, Oji 5 tahun, Yanti itu 2-3 tahun waktu itu. Waktu terpapar pertama kali itu pun, saat itu kan memang ilmu parenting, ilmu mengenai psikologi manusia segala macam kan belum terlalu aku pelajari pada saat itu. Memahami bahwa Oji kinestetik aja kan sebenarnya baru 3 tahun terakhir ini. Aku baru paham, oh iya nyata anak kita juga punya cara belajar berbeda. Itu juga nanti bisa jadi bahasan tersendiri, cara belajar. Nah, kan begitu Oji awal diketemuin air, ya dia terlihat berminat. Tapi ketika dia nyemplung, wah, apakah langsung bisa? Enggak juga gitu. Langsung dia pegangan sama aku sangat erat. Dia takut masuk air, takut tenggelam segala macam. Dan itu terjadi hanya sekali. Yang kedua, dia sudah berani untuk pegang papannya sendiri. Setelah itu praktis aku sudah nggak pernah gandeng dia lagi di air, karena dia sudah dengan para pelatihnya, dia sudah diajarkan dengan metodenya, dan dia sekarang masuk tahun kelima ya. Tahun kelima dia berenang. Itulah menurutku minat dan bakat ada di situ. Dia berbakat menurutku, dia berbakat berenang dan cepat belajar. Bisa dibilang kan kalau di BNT itu Bina Taruna Swimming Club yang di Romangun, model belajarnya kan model apa ya, bisa dibilang dia model yang mengikuti anak. Jadi misalnya anak-anak yang baru masuk, dia ada coachnya sendiri. Jadi ini coach yang spesialis mengajarin basic kaki aja terus. Oji tuh 2 tahun di situ, di kelas itu tuh kurang lebih setahun 2 tahun tuh di level bawah itu. Kan ada 2 level bawah kan, level yang baru masuk sama yang sudah agak lama masuk. Itu sekitar 2 tahun di situ. Yang diajarin apa? Aku ngelihat yang diajarin kaki itu terus. Betul-betul kayak pondasi ya, diperkuat gitu kakinya. Jadi gaya bebas kaki, karena memang katanya bolak-balik. Kakinya kuat ya udah, nanti tangan
bisa mengikuti. Ternyata di situ kan baru aku pahami, ternyata memang belajar renang itu hampir sama dengan mempelajari banyak hal. Temukan dulu basicnya, kuatin di situ, dan itu bisa lama sekali. Setelah itu selanjutnya jurus-jurus yang lain ngikutin gitu. Tangan tuh ngikutin gitu. Ada anak yang kuat di bahu, di bagian atas gitu, tapi kalau kakinya juga lemah, ya tetap aja kakinya dulu yang harus lebih dikuatin gitu. Ya, karena buat apa bagian atas lemah kalau kuat kalau kemudian kakinya tidak bisa mendorongnya gitu, ya nggak bisa cepat juga. Nah, itu minat bakat Oji di bidang renang misalnya. Yanti kelihatan banget sih kalau bakat ya kan. Kalau aku ngomong bakat dia pegang alat tulis itu betul-betul sangat kelihatan ketika dia usia dini gitu. Iya, usia dini tuh 1-2 tahun aku juga nggak tahu sih Mas, maksudnya apa. Yanti tuh kan dulu sering banget aku kasih kertas, pensil gitu. Karena kita kan punya kebiasaan dari anak-anak kecil itu kan makan bareng gitu ya, makan bareng di meja, duduk bareng, doa bersama, itu kan kita biasakan. Sudah biasa dari kecil melakukan itu ya, tata piring, toto piring itu sudah biasa anak-anak lihat dari bayi malah gitu. Jadi itu kayak yang setiap makan udah kasih pensil, pulpen, dan dia nyoreh. Iya. Aku nggak tahu itu berpengaruh kah gitu. Nah, menurutku itu bagian dari minat. Awalnya dia kalau nggak berminat untuk nyoret-nyoret, dia nggak akan nyoret-nyoret gitu. Tapi aku melihat bakatnya adalah ketika cara dia pegang alat tulis. Iya, udah bener cara dia jumpit pensil, pulpen itu sudah benar sejak awal. Dari yang aku kasih tidak seperti itu. Dari yang aku kasih pensil dan kertas itu memang dia menjadi terlatih untuk bagus gitu megang gitu. Nah, sejak jadi kayak di stimulus tanpa sadar. Sejak itu dia ternyata menikmati, terus ya udah nyoret terus gambar-gambar yang kita sediakan ya sudah alat tulis dan kertas. Dan bersyukur saat ini ternyata itu masih menjadi sesuatu yang dia suka. Makin kesini makin terlihat karakter gambarnya. Dia kan sekarang lagi seneng gambar anime kan, gambar-gambar yang punya karakter bermata besar, komik-komik Jepang itu. Terus sekarang bersyukur ada perangkat tablet yang untuk dia bisa bergambar secara digital sepuas-puasnya. Juga ya sampai dia punya punya tablet gitu kan, dari dia menggambar di kertas. Udah pensil, kertas itu sebuah hal yang justru dia banyak sekali. Justru kenapa kemudian memiliki tablet ini menjadi sebuah hal yang menurut kita sudah waktunya, karena secara offline-nya dia sudah kuat gitu. Jadi kalau buat kami kan, kalau buat kita online atau teknologi itu adalah alat bantu untuk memperkuat apa skill dasar yang kita punya gitu. Ya kita suka menulis, ya menulis biasa dulu, kalau udah oke ya nulis digital akan jauh lebih cepat. Jangan sampai kemudian punya alatnya tapi kita skill dasarnya nggak punya. Nah itu yang kemudian aku melihat Yanti berbakat dalam hal menggambar. Dia berbakat dalam hal menggambar, dan itu dia sedang minatnya itulah yang sedang ingin kita jaga. Nah jadi aku melihat begini, ada 2 area, ada area minat, ada area bakat. Orang tua punya peran di mana? Orang tua punya peran di minat. Bakat itu kita nggak bisa apa-apain. Betul. Itu udah bawaan sononya, udah anugerah Tuhan kepada setiap manusia dengan keunikannya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan kepada anak-anak, kepada kita gitu. Kita punya bakatnya apa sih gitu. Nah, tapi minat itu hal yang berbeda. Itu terkait dengan motivasi, itu terkait dengan apa yang dia bisa dapat, atau apa kebahagiaan yang bisa dia peroleh, atau katakanlah kalau dia mempelajari ini maka dia bisa terhindar dari kesulitan apa. Misalnya dengan renang kan kadang-kadang yang suka kita motivasi dari Oji kan, kenapa sih dia perlu berenang? Kita suka kasih sering ngobrol, kita ngobrol seputar masa depan. Kenapa kemudian renang penting buat dia? Nah menurutku minatlah area dari orang tua yang bisa membantu untuk di terus-menerus dihadirkan. Betul. Tapi kalau bakat itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Itu sudah rezeki gitu. Itu sudah dari. Nah,
Kalau kemudian kita ingin anak cepat belajar, ya temukan, kenalin bakatnya, kemudian tumbuhkan minatnya. Bisa begitu. Tapi saya lagi, penting mana minat sama bakat? Menurutku penting minat. Karena bakat itu bisa, ya dia bonus lah menurutku. Bakat itu bonus. Rezeki saya lagi aku bilang kalau kemudian minat dan bakatnya sejalan. Sebentar. Jadi kalau anak itu sudah punya minat, terus dia asah terus gitu ya, kemudian memang dia suka banget, dia asah terus gigih, itu bisa menjadi bakat kan? Bisa iya, bisa tidak. Karena bisa jadi bakatnya dia atau katakanlah dia berminat di situ, tapi mungkin kemampuannya tidak akan secepat teman-temannya yang berbakat. Tapi selama dia berminat, maka itu baik. Karena apa? Dia akan terus meningkatkan diri, ketimbang anak berbakat bisa tapi dia tidak berminat. Nah itu maksudku. Buat aku lebih penting minat. Dan kita lah orang tua punya area atau punya kontrol untuk, bukan kontrol sih, lebih tepatnya hanya itulah area yang dimana kita bisa mendorong anak untuk memilikinya gitu. Tapi kalau bakat kita nggak bisa paksakan. Itu sudah rezeki dan tugas kita adalah mengenali keduanya. Dan kemudian kalau misalnya memang bakat anaknya ini ingin kita kembangkan, maka tugas kita menumbuhkan minatnya gitu. Kalau anaknya berminat pada sebuah hal, ya kita nggak bisa apa-apa sama bakatnya, tapi kita bisa memperkenalkan banyak cara supaya kemudian minatnya ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat dia. Siapa tahu ternyata dia berbakat, siapa tahu. Tapi sekali lagi, bakat tidak bisa dipaksakan. Jangan sampai kemudian kita merasa, dia anak itu pintar ngomong, kok anak kita nggak ngomong-ngomong sih gitu. Jadi sebenarnya intinya ya orang tua tuh sabar aja gitu, jangan terlalu terburu-buru melabeli anak gitu, dia bakatnya di sini atau dia minatnya di sini. Apalagi anak itu kan dari usia dini itu panjang gitu loh. Kita aja menemukan bakat kita, minat kita juga kadang kayak Mas Andit gitu ya, hidroponik itu kan ketahuannya di usia dari dulu sudah punya minat gitu, tapi kan baru ketahuan bahwa katakanlah berbakat di situ dalam artian aku nggak tahu apakah kemudian sabar dan telaten termasuk di sana ya, tapi aku menikmati, aku suka dan konsisten, bisa berlama-lama ngurusin gitu-gituan gitu. Nah itu kan salah satu contohnya dari minat. Makanya maksudku ya memang kita sebagai orang tua ya sabar aja gitu ya, terus berproses, terus menemani anak, membersamai anak, mengenali minat bakat ya. Betul. Ya Mama Nur misalnya selama ini katakanlah tidak terlalu terekspos dalam dunia masak misalnya. Betul. Dulu kan sepertinya bakatku di bidang seni nih dan art gitu. Akhirnya kan ada di merangkai bunga, terus katakanlah lukis apa gitu ya. Ya hal-hal yang berbau kesenian, beres-beres jelas itu. Jadi karena senang dengan keindahan dan kerapian, maka seninya kan kelihatan. Oh, bakatnya di bidang seni nih. Tapi ternyata begitu masuk ke dunia kuliner, ternyata suka. Nah, itu minat. Dan kenapa tahu itu berbakat? Karena akhirnya dengan dari satu resep berkembang ke resep yang lain, karena udah tahu apa yang harus dilakukan terhadap bahan-bahan masakan. Betul. Itulah bakat gitu. Dan itu seperti sebuah sense bahwa ya udah ketika ngelihat bawang putih, telur, garam, kita udah tahu nih berapa racikannya supaya kemudian menjadi hidangan yang enak. Atau misalnya di dalam kulkas kita cuma punya bahan ini bisa jadi apa nih gitu. Itu kan sebuah hal yang kalau tidak berbakat mungkin itu menjadi sebuah hal yang memusingkan gitu. Gimana caranya? Cuma ada toge, cuma ada timun gitu ya, cuman ada sambal pecel gitu, bisa jadi apa nih gitu. Jadi bumbu pecel. Tapi kalau kemudian tidak berbakat mengolahnya, berminat nih ngolahnya, tapi karena nggak punya bakat, akhirnya ya menjadi hidangan yang mungkin ya udah bisa kita makan, tetapi mungkin tidak terlalu nikmat. Kayak beres-beres tuh, kayaknya aku juga merasa bakat ya. Itu minat dan bakat, jelas. Iya, minat dan bakat. Itu jelas minat dan bakat. Iya. Nah, dengan kita mengenali diri kita sendiri sebagai orang tua,
masa kemudian yang ibaratnya terus berkembang seiring berjalannya teknologi, dan kalau kita panjang umur nih saya juga kita akan mengenali ternyata diri kita punya bakat di bidang-bidang yang mungkin kita tidak sadari. Betul. Dan mungkin akan ada minat-minat baru yang bertumbuh atau minat-minat lama yang kemudian sudah nggak relevan gitu. Nah, kemampuan kita untuk mengenali inilah yang menurutku penting dimiliki orang tua. Supaya apa? Supaya hari-hari bersama anak-anaknya lebih happy. Betul. Tidak tertekan dengan target-target eksternal. Yeah. Target-target supaya medsosku cakep lah, atau kemudian supaya nggak kalah sama anak itu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya introspeksi buat kami berdua ya teman-teman. Kalau dengar sampai di waktu yang ini adalah ngobrol-ngobrol untuk introspeksi bahwa minat dan bakat itu adalah sebuah jalan yang akan membawa anak kita bertemu dengan apa yang terbaik buat dia di masa depan. Tugas kita sebagai orang tua selain menemukan minat dan bakatnya, tentu memberikan stimulasi, paparan, dan kemudian dari sana banyak refleksi. Ngobrol sama apa anak yang kamu suka, bagaimana pendapatmu tentang hal ini, apa yang ingin kamu lakukan besok. Kalau dia masih ingin melakukan hal itu, bisa jadi itu minatnya. Apakah dia berbakat, kita lihat hasilnya. Dan tidak perlu bersedih hati kalau kemudian ternyata hasilnya tidak sebagus yang kita harapkan, karena mungkin bisa jadi bakat itu bertumbuh secara perlahan. Tapi kalau memang dia memang sangat berbakat, ya bisa jadi dia langsung pandai gitu. Nah, ketika kita tahu dia pandai, berbakat, maka tugas kita adalah menumbuhkan terus-menerus minat di dalam bidang yang anak kita berbakat dalam hal ini. Kayak Oji gitu ya, aku pikir-pikir ya kayak waktu dia pernah kan tampil sama teman-teman komunitas yang mereka manggung drama itu kan dia diminta main gitar kan. Betul. Gitu. Nah itu juga menjadi minat dan bakat Oji yang saat ini kelihatan di bidang musik. Dari yang dia diminta tampil itu kan, dari situ dia jadi terpacu gitu ya, sampai hari ini tuh dia lumayan konsisten gitu belajarnya, walaupun mungkin sehari itu 10 menit dia latihan bangun pagi terus dia ngambil gitar gitu. Tapi ya itu bagus gitu ya, dia tetap bisa konsisten, dia mulai terlihat minat gitu ya. Dia tahu kenapa sih dia perlu atau dia penting untuk belajar musik gitu. Dan itu aku kayak bisa terbangun kesadaran dia ya untuk apa dia belajar gitu. Dan aku melihat dia berbakat. Karena aku pemain gitar ya, aku melihat bagaimana karena dia berminat, bakatnya kelihatan. Ya mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa membantu diri kita dan para orang tua yang ikutan dengerin bahwa nikmati aja proses untuk mencari minat dan bakat, dan tidak ada alat ukur yang paling akurat selain kita sebagai orang tuanya. Kalau kita nyata waktunya, katakanlah kan aku kerja nggak setiap hari mendampingi misalnya, kadang-kadang nggak perlu harus seharian ngamatin kok. Kita bisa mendapatkan itu dengan mengalokasikan katakanlah waktu ngobrol setengah jam, 1 jam untuk ngobrol sebelum tidur lah mungkin. Kalau kita kan atau mungkin memang ketika waktu makan bersama dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita melihat anak ini berminat di sini, anak ini sepertinya punya bakat di sini. Ya, begitu mah ngobrol kita pagi ini. Iya. Ya memang kalau membahas minat bakat nih kayaknya memang rasanya nggak ada habisnya. Iya. Selalu menarik terus gitu untuk digali gitu. Ini belum ngebahas minat bakat orang tuanya nih, gitu ya. Ya kapan-kapan kita ngobrolin lagi. Iya, tapi ya seru banget sih memang. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di podcast Keluarga Nandito yang lain selanjutnya. Bye-bye.